2024, jika nasib bangsa buruk, mana yang mendingan, Prabowo atau Anies? Ditulis oleh Budiman di siword.com. Seperti judul di atas, ini hanya skenario buruk yang bisa saya bayangkan. Kita tidak bisa menebak masa depan, kadang buruk, kadang baik. Tahun-tahun yang lalu, bangsa ini mendapat anugerah karena Jokowi ternyata bisa mencalonkan diri. Bahkan sebelum menyelesaikan tugas di DKI, sosok Jokowi terlalu berpotensi jika hanya untuk menjadi gubernur. Dan Tuhan mengabulkan doa kita. Terbukti Jokowi menang hingga 2 kali menghadapi politikus senior yang sudah lebih dulu punya nama dan punya sejarah dalam politik tanah air. Rakyat Indonesia memilih dia. Tetapi berkaca ke Amerika, amit-amit kalau sampai begitu, mereka dihadapkan pada pilihan yang sama-sama buruk. Trump dan Hillary Clinton, seorang pengusaha rasis dan seorang muka lama. Dan gilanya lagi, justru Trump yang menang. Di titik ini, saya tidak sepenuhnya menyalahkan warga Amerika, tetapi karena memang mereka tidak punya pilihan bagus. Dan dibanding Hillary Clinton, Trump memang punya nilai lebih. Ia memuaskan nafsu orang-orang Amerika untuk dianggap superior terhadap pendatang. Tak ubahnya PKS yang dianggap pendukungnya bisa menegakkan khalifah di tanah air, dan Anies yang bicara soal pribumi harus berkuasa di tanah sendiri. Sebuah strategi politik yang licik dan memecah belah. Trump mencatatkan rekor sebagai calon presiden yang paling banyak melakukan kebohongan sepanjang pemilu, dan dia menang. Kini Amerika Serikat makin rasis dan minoritas makin terpojok. Dalam komentarnya terhadap kasus Floyd dengan tanpa empati, Trump mengatakan bahwa teknik menekan leher yang dilakukan polisi adalah perlu dilakukan. Ia juga mengkritik para gubernur wilayah yang tidak tegas terhadap pendemo. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ia tidak mendukung aksi protes warga terhadap kelakuan polisi yang bejat tersebut. Kembali ke Indonesia, tentu kita sangat berharap calon-calon dari kubu Jokowi yang melanjutkannya. Paling tidak mereka-mereka yang tidak ditawan oleh golongan kadrun. Ganjar adalah nama yang sedang beken saat ini. Ada pula Ridwan Kamil dan Khofifah. Tentu, jika dihadapkan ke rombongan seberang, 100% saya akan memilih mereka. Tidak ada yang lebih buruk daripada negara ini dipimpin oleh tokoh yang didukung kalangan anti-Pancasila. Tapi kita tidak bisa menerka bagaimana masa depan. Seperti Amerika, yang 2 periode dipimpin oleh tokoh yang demokratis dan karismatik, kini jatuh ke Trump. Bagaimana jika 2024 pilihan itu adalah Prabowo dan Anies? Jika saya meski tidak suka Prabowo, saya lebih percaya Prabowo daripada Anies. Prabowo selama ini hanya bermain aman dan oportunis untuk menang, tetapi ia tidak betul-betul terpengaruh dengan ideologi pendukungnya. Buktinya, kini ia merapat ke Jokowi dan memang beliau mengakunya berteman akrab. Berbeda dengan Anies yang begitu tersandra dengan rombongan pendukungnya sejak menjadi gubernur. Dan sikap dengki yang dimilikinya terlihat jelas dari sikap asal beda dengan pemerintah. Meski asal bedanya berimbas buruk, ia tetap tidak peduli, menunjukkan sikap Anies yang egois dan ingin selalu mencari panggung. Keduanya sama-sama tidak becus dalam bekerja, tetapi saya lebih percaya Prabowo karena ia seorang nasionalis. Paling tidak jangan sampai negara ini dikuasai kalangan kadrun yang suka menghina orang-orang yang berbeda dengan mereka, baik non-muslim bahkan sesama muslim sendiri. Mereka yang merasa dirinya paling suci sehingga berhak sewenang-wenang terhadap orang lain. Pancasila tetap harga mati, dan saya tidak percaya nilai ini ada di Anies. Anies akan tertawan oleh pendukungnya yang kini sudah jelas kubu siapa, dan sikap selalu ingin mencari panggungnya akan membuat tergerak untuk mengacak-ngacak aturan yang sudah ada dan disepakati bersama. Hal-hal baik yang selama ini sudah dibuat dan dilestarikan Jokowi. Tetapi itu skenario buruk yang masih punya celah positif. Kalau keduanya dari rombongan yang sama, maka itulah skenario terburuk. Saya tidak akan memilih jika hal itu terjadi. Dan adalah penting bagi kita untuk mendorong jika memungkinkan secara independen tokoh-tokoh baru penerus Jokowi. Prediksi ini tidak hanya saya terka-terka, tetapi berdasarkan hasil survei yang ada dari lembaga yang kredibel yang meletakkan nama Prabowo dan Anies di posisi puncak bersama dengan Ganjar dan Ridwan Kamil. Posisi Prabowo sendiri sebenarnya tidak lagi aman karena ia bisa dikatakan telah kehilangan dukungan dari kelompok yang selama ini memujanya. Selain itu juga soal usia yang sudah tidak muda lagi. Sementara ia akan berhadapan dengan calon-calon muda yang
yang potensial pada 2024. Tetapi jika memang pilihannya adalah Prabowo dan Anies, maka saya akan memilih Prabowo. Semoga saja mimpi buruk seperti di Amerika tidak terjadi di Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan calon-calon bagus pada 2024. Mereka yang punya ideologi Pancasila, berintegrasi, dan berpengalaman. Amin. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel